Halo Informatics, welcome back to Lab Talks with Hima IF bersama aku, Shiva dan Tia. Pada episode kali ini, kita akan berkolaborasi dengan salah satu lab yang nggak kalah keren nih dari lab-lab sebelumnya. Ada yang bisa tebak lab itu apa? Ya, lab kali ini kita akan bekerja sama dengan Big Data Lab. Pada kesempatan kali ini, kita juga sudah kedatangan tamu yang super keren dari Lab Big Data. Mari kita sambut Kak Muhammad Khalid Habibur Rahman. Selamat sore, Kak. Halo, selamat sore Shiva. Gimana nih, Kak, keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana kalian sehat? Kalau dari aku sendiri juga sehat, Kak. Nah, Alhamdulillah. untuk teman-teman IF yang mungkin belum tahu siapa sih sebenarnya Kak Khalid ini, mungkin saya persilahkan kepada Kak Khalid untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Shiva atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan aku Muhammad Khalid Habibur Rahman. Biasa dipanggilnya Khalid dan aku merupakan koordinator asisten Big Data Lab dan juga mahasiswa S1 Informatika angkatan 2020. Wah, angkatan 20 nih, Kak. Berarti kesibukannya saat ini sedang apa nih, Kak? Kalau untuk saat ini lumayan ya. Karena kita angkatan 2020 juga kebetulan sedang masa-masa kerja praktek ya atau magang. Jadi saat ini saya lagi KP. Kemudian aku juga masih ngurusin lab karena for your information lab ini baru aja regenerasi atau reborn karena sebelumnya sempat vakum gitu. Paling itu aja sih seputar KP, kemudian lab, juga mungkin ngurusin berkas-berkas tugas akhir. Wah, gimana nih, Kak? Agak eh, tricky nggak sih menghadapi jadwal yang padat dan tanggung jawab yang besar itu? Ah, cukup tricky sih, karena memang sebetulnya ini first time aku sendiri menghandle langsung banyak kegiatan gitu ya. Karena memang sebelumnya aktivitasku tuh cuman kuliah dan juga mungkin sama ada kerja freelance dikit lah. Tapi ini saat ini cukup banyak ya karena ada tugas akhir, kemudian juga ada kerja praktik yang mana ternyata kerja praktik kan simulasi kerja ya magang jadi bebannya cukup lumayan ya cukup tricky tapi masih oke untuk dijalanin lah karena seru soalnya. Oke. Oke, Kak, kita di sini juga udah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang mungkin penasaran nih sama lab Big Data sendiri. Eh, Mungkin lab Big Data sendiri itu apa sih, Kak? Oke, mungkin sebelum kita ngobrol tentang labnya kita aku sedikit kasih informasi kali ya tentang data bahwa mungkin kita semua udah dengar quote atau istilah data is the new oil. Bahkan Jokowi juga pernah mention bahwa data merupakan new oil yang mungkin berharga dan tak terhingga gitu. Yang mana itu artinya data ini menjadi the most valuable resource yang kita punya gitu sampai saat ini. Sehingga kan hal ini seputar data itu menjadi concern khususnya itu company-company ingin mempelajari gitu. Ya, gimana sih cara ngolah data gitu supaya data tersebut bisa bermanfaat. Nah, maka dari itu apa sih Big Data Lab? Jadi Big Data Lab ini kan merupakan lab dari informatics yang mana menjadi suatu ruang atau suatu ruang belajar dan ruang untuk mendalami apa sih itu big data yang mana berfokus around database dan big data. Nah, kenapa database? Karena database itu sendiri merupakan fundamental atau basic dari big data gitu. Oke. Kalau di Big Data sendiri itu belajar ini nggak sih, Kak? Kayak machine learning dan lain-lainnya gitu. Oh, belajar karena hmm, jadi data itu kan sebetulnya luas ya. Data itu bisa dikatakan small data bahkan
hingga big data yang mana dia punya size bisa jadi hingga petabyte gitu. Dan untuk mengolah suatu data itu juga sangat berkaitan dengan machine learning dan sebagainya, bahkan ke deep learning dan semacamnya lah. Jadi untuk mengolah data ini juga dia sangat beririsan dengan machine learning dan turunan-turunannya. Nah, untuk platformnya sendiri nih pakai apa nih Kak? Kalau untuk mengolahnya? Gimana, sorry? Platform yang digunakan untuk mengolah data di lab data big data. Platform yang digunakan, mungkin related tools-nya yang akan digunakan di lab, itu cukup banyak ya. Mungkin yang kita tahu, yang basic itu Oracle, kemudian juga ada MongoDB, ada juga Neo4j, ada juga Cassandra, dan masih banyak lah. Karena memang big data ini kan juga sebetulnya masih banyak turunannya ya. Kalau kita tahu, database ini kan dapat dibagi menjadi dua, yaitu relational dan non-relational. Kemudian big data itu sendiri juga masih banyak turunannya, ada column oriented, kemudian ada GraphDB, data warehouse, in memory, dan masih banyak lagi. Eh, Kalau untuk di Big Data Lab sendiri nih Kak, ada study group nggak sih Kak? Eh, Kita di Big Data Lab itu ada dua. Yang pertama ada study group, yang kedua ada research group. Yang Oke. membedakannya adalah kalau study group itu merupakan kayak suatu sarana untuk mempelajari dan mendalami turunan-turunan dari ilmu-ilmu big data gitu. Jadi kita di situ mempelajari tentang teorinya, kemudian kita mempelajari juga related tools-nya seperti apa, gimana cara penggunaannya gitu. Nah, di situ tempat kita menguasai cabang-cabang ilmu dari big data. Sedangkan kalau research group itu sendiri tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah ada dan ditemukan di study group yang mungkin nantinya akan memiliki output seperti paper, produk, dan sebagainya. Berarti research groupnya lebih ke penelitian. Ya, Benar nggak sih Kak? Dan berarti betul. research topik-topik di research groupnya bisa digunakan untuk topik TA, untuk Nah, pesertanya. kalau untuk topik TA ya, topik TA itu eh, ketika didiskusikan dengan pembina, topik TA itu harus dari dosen. Oke. Karena kalau misalkan study group atau research group sudah menemukan suatu fenomena, nah fenomena tersebut bisa dilaporkan ke dosen pembina dan dosen tersebut menjadikan fenomena tersebut topik TA gitu. Jadi sejauh ini pun kita, kayak saya nih contohnya kan semester depan insya Allah akan TA, topik yang diambil mungkin tidak ada yang akan dibahas di lab ini, cuman topik yang saya ambil di TA itu kita bisa mengerjakan bersama di lab ini, gitu. Tapi tidak menjadi topik, eh, menjadi suatu apa ya, topik yang difokuskan oleh lab seperti itu. Oke, Kak. Nah, untuk open recruitment-nya, kalau ingin join nih, Kak, study group dengan research groupnya itu gimana sih, Kak? Syarat open recruitment ya. Kalau untuk syarat kita nggak yang berat-berat banget sih, karena seperti yang udah aku mention sebelumnya, bahwa Big Data Lab ini kan merupakan suatu ruang belajar ya intinya. Kita di sini juga belajar sama-sama, gitu. Atletnya pun masih belajar. Jadi mungkin yang kita butuhkan adalah yang pertama lulus tahun pertama. Kenapa lulus tahun pertama? Ya itu mungkin untuk eh inilah, karena biasanya sudah melalui tahun pertama perkuliahan, kerangka berpikirnya sudah mulai terasa dan rasa penasaran sudah mulai muncul di situ. Kemudian juga yang kedua pernah menggunakan di BMS, kita nggak meminta dia pernah menghandle kemudian punya proyek besar menggunakan di BMS enggak. Kita yang penting dia udah tahu nih sedikit knowledge gimana sih menggunakan suatu di BMS ini gitu. Jadi dia punya rasa ketertarikan dan penasaran. Dan juga yang ketiga ini yang terakhir, bisa berkomitmen. Kenapa? Karena memang komitmen ini juga penting karena walaupun kita menyediakan ruang belajar, bukan berarti kita bisa semena-mena datang keluar. Pasti kan akan ada aktivitas yang serius, yang fokus yang akan dilakukan di lab ini. Gitu. Jadi kita butuh komitmennya,
sehingga bisa menghasilkan suatu output yang sangat baik gitu. Yang mana outputnya itu nanti bisa punya impact besar terhadap diri kita sendiri yang melakukan research dan juga untuk pihak kampus gitu. Kalau untuk research groupnya Kak, apakah harus join study group? Apa ada oprek khusus buat research group, Kak? Kalau untuk research group itu kita tidak membuat khusus. Jadi eh, saat ini kita buka study group dulu, kita pelajari, kita dalami bidang-bidang yang difokuskan pada lab ini. Kemudian ketika sudah muncul permasalahan, baru study group itu nanti akan dialihkan menjadi research group. Nanti kita bisa ngobrol dengan pembina, baiknya seperti apa nih, apa yang akan di-outputkan dari permasalahan ini gitu. Gitu. Jadi untuk research group itu kita tidak buat baru, tapi meneruskan dari study group seperti itu. Untuk saat ini apakah sudah mulai Kak research group dan study groupnya? Untuk saat ini sudah mulai ya, cuman masih ada di tahap pengenalan related tools-nya seperti eh, alat-alat yang tools-tools yang digunakan, kemudian gimana cara kerjanya. Nah, itu kita masih mempelajari itu. Gitu. Juga kan sebetulnya sama seperti yang udah saya bilang bahwa lab ini kan baru regenerasi dan reborn. Jadi kita juga bangun dari nol, kita juga masih mempelajari tools-toolsnya dan ini juga kita masih ada di tahap open recruitment seleksi terakhir gitu. Seperti itu. Eh, Kalau untuk open recruitment-nya nih, apakah angkatan 20 masih bisa nih Kak? Angkatan 20 masih sangat bisa karena eh, kalau angkatan 20 kan secara masa studi normal tuh dia masih ada 1 tahun ya, masih ada semester 7 dan semester 8. Sehingga sebetulnya mereka sangat open, sangat bisa untuk join. Apalagi yang mana mereka ngambil topiknya seputar big data science itu sangat bisa. Ya berarti bisa banget nih buat angkatan Bisa, teman-teman bisa angkatan banget. Kita 20 sangat ya. open lah gitu. Oke Kak. Berarti seperti kata kakak tadi, Big Data Lab tuh sempat vakum. Nah, gimana sih cara kakak supaya apa ya naik lagi gitu kak labnya gitu, supaya teman-teman pada semangat buat belajar di lab sendiri. Sebetulnya itu agak tricky ya. Sebetulnya kalau dari saya sendiri sih belum ada sempat terpikirkan ya, karena memang eh, lab ini tuh baru regenerasi sekitar 2 bulan yang lalu, to be honest ya. Jadi kita juga masih memikirkan secara hierarchical organization-nya, kemudian perintilan-perintilan, dan kita juga masih tahap rekrutmen. Jadi mungkin sih sejauh ini yang baru terpikirkan adalah kita akan sering-sering sounding, kemudian kita juga rencananya akan membuat event-event, gitu. Karena saya yakin walaupun Big Data Lab ini baru regenerasi, tapi nggak mungkin mahasiswa nggak ada yang tertarik tentang data. Karena kalau misalkan kita cari seputar pekerjaan ya, kita cari kayak lowongan kerjaan di LinkedIn atau di Jobstreet, pasti itu banyak yang berkaitan dengan data. Sehingga eh, kalau kalian tahu tuh kan data ini itu yang menjadi concern mereka. Perusahaan-perusahaan itu merasa bahwa big data ini merupakan suatu concern yang eh, harus difokuskan lah. Tapi resource-nya itu human resource sedikit. Pasti yang itu hal tersebut itu yang bisa memacu mahasiswa-mahasiswa untuk mempelajari apa sih itu data, apa sih itu big data gitu. Jadi mungkin kita akan lebih sering sounding, kemudian membuat event sehingga mahasiswa-mahasiswa lebih mengenal lab kami dan juga mereka tertarik untuk belajar bersama kami gitu. Apalagi saat ini data science dan data analis sedang booming ya kak di Oh dunia iya, jelas itu kerjaan. sangat-sangat penting ya kebetulan untuk Ya, di benar. perusahaan. Oh ya kak, untuk anggotanya sendiri nih di Lab Big Data udah berapa sih kak ini? Sejauh ini ya selama 2 bulan terakhir ketika regenerasi
Anggota lab di lab kami itu ada 10, yang mana 6-nya itu merupakan aslab dan 4 orang itu anggota lab. Dan juga nanti akan ada beberapa calon anggota yang masih dalam tahap terakhir seleksi seperti itu. Mungkin nanti jumlahnya akan bertambah 20 atau 25 ke atas lah, lebih. Berarti ini tahap rekrutmennya udah selesai atau masih bisa, Kak? Kalau untuk yang semester ini sudah selesai karena kita itu open recruitment di tanggal 22 Juni kemarin. Kemudian untuk rekrutmen ini kan ada 3 tahap ya. Yang pertama mungkin ada pendaftaran, yang kedua ada tes, yang ketiga ada interview. Nah, kami baru saja melalui tahap interview dan rencananya malam ini akan ada pengumuman di hari Sabtu ini. Oke. Em, oh ya, Kak, untuk study groupnya, berarti harus join study group dulu, baru bisa join research group, atau gimana, Kak? Soalnya, Sebetulnya ini bukan suatu hal yang dibagi-bagi ya, kayak ini study group, ini oh, research group. Jadi kita sebetulnya di sini adalah belajar. Study group ini kan kita belajar. Nah, research group ini akan ada nanti di dalam study group itu. Jadi kita, let's say ya, misalkan saya ambil contoh study group GraphDB misalkan. Kita mempelajari apa sih itu GraphDB, gimana sih related tools-nya, gimana cara kerjanya, kita belajar teorinya, dan sebagainya macam. Ketika kita menemukan suatu permasalahan, kita ajukan nih ke pembina. Ketika diajukan ke pembina, oh oke, bagus nih untuk dilakukan riset. Barulah di situ study group itu melakukan research. Seperti itu. Mungkin juga nanti dari anggota study group lain bisa join, bisa ikut membantu. Seperti itu. oh ya, Kak. Kalau misalnya nih, buat teman-teman yang tertarik pengen banget jadi ASEA, Kak, itu gimana sih? Berarti harus join dulu ya sama study groupnya, atau ada oprek tersendiri? Oke. Sebetulnya sedikit penjelasan ya. Semenjak regeneration ini, kalau dari pembina itu bilang bahwa memang kami-kami ini yang baru menjadi aslab itu direkrut secara fresh. Karena memang dosen pembina pun tidak dapat menghubungi aslab terakhir gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau beliau melakukan open recruitment secara fresh. Namun untuk selanjutnya, kalau misalkan mau menjadi aslab itu harus dari anggota lab kurang lebih 1 semester atau 1 tahun yang lalu. Jadi dia harus jadi anggota dulu selama 1 semester atau 1 tahun, baru nanti ketika yang aslab-aslabnya sudah selesai bertugas, baru mereka bisa mendaftar. Gitu. Kak? Nah, mungkin ada nih teman-teman yang belum tahu di mana sih, Kak, lokasi dari Big Data Lab sendiri. Nah, untuk lokasi lab big data sendiri itu ada di Telkom University Landmark Tower atau TWLT di lantai 6, tepatnya ruangan 0620. Jadi nanti ketika eh, ketemu nih sama ruangan 0620, nanti ada tulisan tuh Big Data. Di situ tempat markas kita di situ. Mungkin itu, Kak, tadi pertanyaan terakhir dari kami selaku perwakilan dari teman-teman IF sendiri yang ingin menanyakan mengenai Big Data Lab sendiri. Nah, keren banget nih podcast kita kali ini dengan insight yang luar Yeay. biasa. Semoga podcast kali ini mampu menjawab semua pertanyaan dari teman-teman informatics. Dan terima kasih juga nih kepada Kak Halid selaku narasumber pada TED Talks hari ini telah menyempatkan waktunya dan terima kasih juga untuk teman-teman informatics yang sudah menonton podcast kali ini. See you in the next episode of Lab Talks Hima IF. Aku Siva dan Katia pamit undur diri. Bye bye. Thank you.